Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari Minggu ini, pada bulan September, Gereja Nasional mengenangkannya sebagai bulan Kitab Suci Nasional, di mana pada hari Minggu ini kita semua mengawali dengan misa pembukaan bulan Kitab Suci Nasional. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, seluruh perjalanan kehidupan kita memiliki resiko dan konsekuensinya, apapun pilihan itu. Saat berhadapan dengan situasi seperti ini, ada dua pilihan yang sering kita hadapi: maju terus atau mundur. Orang yang maju terus memilih untuk setia dan berjalan apapun situasi dan keadaan. Sedangkan orang yang mundur adalah mereka yang menyerah dan menghindari segala konsekuensi yang akan dihadapi. Keraguan begitu besar, ketakutan-ketakutan, lalu orang memilih untuk mundur. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa gereja merayakan bulan Kitab Suci Nasional. Dan tema BKSN tahun 2023 ini adalah Allah sumber kasih dan keselamatan. Tema ini didasarkan pada pengalaman dan perjalanan kehidupan dua nabi, yakni Yoel dan Yunus. Dari dua nabi ini dengan segala dinamika perjalanan kehidupan mereka, tampak jelas bahwa mereka memilih untuk tetap maju meski ada keraguan, meski ada penolakan dan berbagai macam hal lainnya. Karena apa? Mereka menemukan kasih dan merasakan bahwa mereka sungguh-sungguh diselamatkan oleh Allah. Allah memampukan mereka, Allah menyadarkan mereka untuk menjadi corong Allah, pewarta firman, dan juga alatnya Allah untuk mempertobatkan banyak orang. Dari dua pengalaman hidup Nabi ini, kita belajar untuk memaknai pesan Tuhan dalam sabda hari ini. Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti aku. Dari ketiganya ini merupakan suatu kriteria untuk menjadi seorang pengikut Kristus yang setia, yang maju terus meski berhadapan dengan cemoohan, diejek, penolakan, dan lain sebagainya. Pertama adalah semangat menyangkal diri. Yesus mengajak para muridnya dan semua orang untuk berani mengalahkan ego masing-masing. Berani untuk mengalahkan keinginan-keinginan pribadi untuk menunjukkan kemuliaan Allah. Segala sesuatu yang dilakukan selalu atau diarahkan kepada Allah. Yunus menunjukkan itu setelah berbagai peristiwa besar di dalam hidupnya. Ia lalu berani menyangkal diri untuk setia melakukan perintah-perintah Allah. Lalu yang kedua adalah memikul salib. Salib seorang pengikut Kristus adalah rela berkorban untuk melakukan kehendak Allah. Kita semua punya salib masing-masing dalam kehidupan. Ada yang berat, ada yang ringan. Dan salib bagi kita orang yang percaya adalah jalan untuk menyempurnakan diri, untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kita melihat pengalaman salib sebagai pengalaman untuk memurnikan dan menyempurnakan kita untuk seturut dan sejalan dengan kehendak Allah. Kerelaan untuk memikul salib adalah bentuk persembahan diri kepada Allah. Sebagaimana pesan Paulus kepada jemaat di Roma. Allah menghendaki agar setiap orang mempersembahkan diri untuk Tuhan dan sesama dengan sepenuh hati. Korban persembahan dan derma bukan tidak penting, tetapi tanpa kerelaan dan pengorbanan akan menjadi sumbangan semata. Lalu yang ketiga adalah mengikuti Yesus. Seorang pengikut berarti ada di belakang untuk melakukan hal yang sama seperti Yesus.
Ia menjadi pilihan hidup kita supaya kita semua mengalami juga suka duka, di mana kita semua menjadikan Kristus Yesus sendiri sebagai patokan hidup kita. Ia menjadi patokan untuk segala karya dan pelayanan kita, agar apa yang diajarkan oleh Tuhan diwujudkan dalam pengalaman kehidupan kita. Yesus melakukan karya-karya besar. Di sana ada rasa syukur, pujian, dan kemuliaan. Tetapi juga ia mengalami salib dan mengundang kita semua untuk berjalan beriringan, untuk mengalami sukacita yang besar, tetapi juga setia dalam jalan salibnya, setia dalam penderitaan-penderitaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, perjalanan kehidupan dengan berbagai macam dinamikanya membuat kita lalu sadar bahwa begitu berat, begitu sulit menjalankan apa yang kita sebut dengan 3 standar tadi. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Dia. Meski demikian, dalam keraguan, kelemahan, kedosaan, ketakutan kita, Allah memampukan kita. Allah menyelamatkan kita. Allah dengan penuh kasih-Nya menghantar kita semua. Bacaan pertama meneguhkan kita bahwa Yeremia sendiri mengaku tidak mampu, merasa berat, dan berusaha untuk memberontak akan tugas perutusan yang diberikan oleh Allah. Tetapi ia mengatakan bahwa ia terbelenggu oleh kasih Allah dan tidak dapat melarikan diri darinya. Ia menyerah dan berpasrah kepada Allah, seperti juga yang dilakukan oleh Yunus. Menghindar ini dan itu, tetapi pengalaman-pengalaman berat, pengalaman-pengalaman rohani diselamatkan dan dikasihi oleh Allah. Itulah yang kemudian memampukannya untuk sungguh mendekatkan diri kepada Allah, agar pengalaman dinamika kehidupan kita sungguh-sungguh dimaknai dengan baik. Maka ikut Tuhan Yesus yang kita temukan dalam kitab suci. Dan di bulan penuh rahmat ini, bulan yang dikhususkan untuk membaca kitab suci, merenungkan kitab suci, mendalami kitab suci, mari kita menyangkal diri akan segala tawaran dunia, kesenangan-kesenangan di sekitar kita untuk membaca kitab suci. Setiap pikul salib di mana kemalasan mulai muncul, kesibukan mulai menderah, dan ngantuk yang menggelisahkan. Kesetiaan kita untuk mengenalnya dalam kitab suci membuat kita lebih dekat dan mau menjadi pengikutnya. Dan isilah bulan ini dengan hal yang sederhana, agar kasih Allah semakin diwartakan dan karya baik Yesus dikenal. Untuk itu izinkan saya untuk mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih yang menonton video ini, yang mendengarkan renungan saya ini, untuk menuliskan satu ayat kitab suci yang menyentuh hatimu setiap hari selama bulan ini. Selamat membaca kitab suci, mendekatkan diri dengan setia ikut pendalaman iman, dan berbagi kasih sebagai pengikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.